Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Di video kali ini, Miss Ikar akan membahas pelajaran BI mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum mulai, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang baru bergabung hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya kamu selalu update video terbaru dari Miss Ikar. Terima kasih. Teman-teman, tahu tidak perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok atau gagasan utama atau nama lainnya ide pokok paragraf adalah ide yang menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf. Gagasan pokok terdapat di kalimat utama. Namun satu hal yang kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa berada di awal paragraf, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Setiap paragraf mempunyai satu gagasan pokok. Apa itu paragraf? Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berhubungan membuat sebuah ide atau gagasan. Ciri-ciri paragraf ialah pada kalimat pertama huruf masuk ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Contoh bisa dilihat di gambar ini ya. Untuk menemukan gagasan pokok dalam paragraf itu nggak sulit-sulit amat kok, asal kamu tahu aja caranya. Nah, berikut adalah tips menemukan gagasan pokok dalam paragraf. Yang pertama, baca isi paragraf dengan cermat. Kedua, menentukan kalimat utama. Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, kalimat utama tidak selalu menjadi kalimat pertama sebuah paragraf. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf umumnya ditandai kata oleh karena itu, jadi, dengan demikian, kesimpulannya, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh menemukan gagasan pokok dalam paragraf berikut. Judul wacana ini adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, setelah kita baca dengan cermat, tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf ini adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Maka gagasan pokoknya adalah pawai budaya. Mengapa demikian? Yang pertama, karena kalimat lain dalam paragraf ini hanya menjelaskan pawai budaya. Yang kedua, pada akhir kalimat tidak ada kata-kata demikian, jadi, oleh karena itu, kesimpulannya. Selanjutnya, yang manakah gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung ada di kalimat penjelas. Kalimat penjelas pertama, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Maka gagasan pendukungnya adalah menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat penjelas kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukungnya adalah Udin dan teman-teman menanti rombongan pawai lewat. Kalimat penjelas ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukungnya, mereka datang ke alun-alun. Kalimat penjelas keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pendukungnya, kakek sabar menanti. Kalimat penjelas kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Gagasan pendukungnya, terdengar suara gendang.
Contoh paragraf lain, di buku ada banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Kita lihat ya, di kalimat akhir ada kata jadi. Ini menandakan bahwa kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Gagasan pokoknya adalah buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Contoh berikutnya, jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya. Harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, di kalimat akhir dalam paragraf ini ada kata oleh sebab itu. Ini menandakan bahwa kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Gagasan pokoknya adalah aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Bagaimana teman-teman? Mudah kan caranya? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.